wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Salisa. Hadirah. Terus Naila. Hadirah, Bu. Muhammad Asin. Muhammad Nuber Nahid. Hadir. Muhammad Faisal Aslam. Hadir. Siti Askiatul. Ibu. Baik, selanjutnya kita hari ini akan belajar mengenai sedekah. Kira-kira di sini ada yang tahu gak sih apa itu sedekah? Ayo, kalian sudah pernah bersedekah belum? Sudah. Bocah tapi nggak tahu artinya, Bu. Kalian bersedekah biasanya seperti apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa Atau- mengharapkan imbalan. Gimana, Mas Said? Memberikan lupa, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sedekah, hadiah, dan hibah. Silakan dibuka halaman 93. Di situ ada gambar ya anak-anak. Ya, Bu. Gambarnya ada 3 nih. Ya, gambar yang pertama itu gambar apa ya? Uang. Memberi uang. Gambar yang kedua gambar mengenai. Hadiah. Gambar yang ketiga, Hibah. ya betul sekali. Gambar yang pertama itu memberi uang dalam arti bersedekah. Gambar yang kedua itu sebagai hadiah, dan gambar yang ketiga itu sebagai menunjukkan hibah. Selanjutnya ibu punya gambar. Kira-kira dari ketiga gambar ini, yang pertama coba baca ini gambar apa, Mbak? Memberi Ya betul sekali. Yang pertama ini memberi sedekah. Di gambar terlihat ada seorang anak SD yang memberikan sembako kepada ibu-ibu. Yang kedua, ini ada gambar kartun. Ini gambar apa ya, Mas Faisal? Ya, ini ada 2 orang laki-laki. Yang satu itu memberikan sedekah kepada si pengemis, dan yang satu masih mikir-mikir mau memberi sedekah atau tidak ya. Dan yang terakhir ini Mbak Ella, gambar apa ya? Memberikan hadiah. Ya betul sekali. Dari ketiga gambar ini itu sama-sama memberi, tapi dengan maksud yang berbeda-beda. Yang terakhir ini adalah pemberian hadiah. Selanjutnya kita masuk kepada materi sedekah. Dibuka halaman 94. Silakan Mas Naid dibaca pengertian sedekah. Pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab sodakotun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodako adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Silakan dilanjutkan. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Pemberian sedekah hendaknya dilandasi rasa ikhlas karena Allah semata, jangan karena rasa riya atau pamrih. Janganlah menyebut-nyebut pemberian tersebut lebih-lebih dengan kata-kata yang menyinggung perasaan penerimanya, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah tersebut. Bersedekah tidak harus menunggu sampai memiliki banyak harta kekayaan. Cukup memberikan sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan hati untuk membantu sesama. Tidak ada batasan beberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk sedekah. Yang penting diberikan dengan ketulusan dan semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Ya, jadi sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain
orang lainnya itu yang membutuhkan dengan semata-mata mengharap ridho Allah. Jika dibandingkan dengan pemberian yang lain, maka sedekah ini diberikan kepada orang yang membutuhkan dan hanya mengharapkan ridho Allah. Maka dari itu, jika kita memberikan sedekah kepada orang lain, kita tidak boleh riya, tidak boleh menyebut alhamdulillah ya saya sudah bersedekah sebesar 3 juta nih kepada panti asuhan. Itu tidak boleh disebutkan kepada orang lain karena itu riya dan itu dapat menghilangkan pahala sedekah. Dan juga kalau kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin, itu tidak boleh menyebut-nyebut kejelekannya. Contohnya ada si A memberi uang kepada si B, tetangganya yang miskin. Lalu tetapi pada saat memberi, si A bilang, kamu si B tidak mau kerja, kamu si B pengangguran. Tidak perlu menyebutkan seperti itu, karena itu dapat menyinggung perasaan si B atau penerima sedekah tersebut, dan hal itu dapat menghapus pahala dari sedekah. Jadi bersedekah itu hanya mengharapkan pahala dari Allah, karena dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kita akan mendapat ganti dari uang yang kita sedekahkan itu menjadi berlipat ganda. Yang kedua yaitu hukum dan dalil sedekah. Silakan Mbak Ella dibaca. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnah atau adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Pada kondisi demikian, memberikan sedekah berupa makanan kepada orang tersebut hukumnya wajib jika tidak kita lakukan berarti salah kita. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Ya cukup. Jadi sedekah ini hukumnya ada bermacam-macam ya, tapi hukum yang pertama yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sedekah ini dapat memberikan efek yang baik untuk kita. Jadi kita dapat mengetahui kebutuhan orang lain, jadi kita dapat saling tolong menolong. Dan sedekah pula dapat menjadi wajib hukumnya apabila orang yang membutuhkan sedekah ini sangat-sangat membutuhkan, seperti tadi contoh yang dibacakan Mbak Ella. Contohnya yaitu saat orang miskin dalam kondisi yang sangat kelaparan, dan kelaparannya itu sangat memprihatinkan, bahkan dapat merenggut nyawanya. Jadi kita harus secara wajib memberikan sedekah kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu dapat menjadi haram apabila apabila barang yang kita berikan kepada orang lain atau barang yang kita sedekahkan itu barang haram. Contoh barang curian. Contohnya kita mencuri mangga di pohon tetangga, lalu dari hasil curian tersebut kita sedekahkan kepada orang lain. Lah itu tidak akan mendapatkan pahala, tetapi malah justru mendapatkan dosa karena barang tersebut adalah barang curian. Selanjutnya adalah syarat dan rukun sedekah. Rukun dan syarat sedekah yaitu yang pertama yaitu orang yang memberi. Ya tentu saja yang dibutuhkan adalah orang yang memberi. Yang kedua adalah orang yang diberi. Dan yang ketiga ijab qabul atau akad. Ijab yang artinya pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan qabul yang artinya pernyataan penerima dari orang yang menerima. Artinya ijab qabul itu semacam omongan antara penerima dan pemberi. Dan yang terakhir adalah barang yang diberikan. Selanjutnya adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antara sesama. Jadi kita dapat menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kedua yaitu sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga sebagai obat dan penyembuh penyakit. Yang keempat sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang kelima memadamkan murka dari Allah. Jadi dengan bersedekah
kita dapat menghindarkan dari murka Allah. Yang keenam, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Yang ketujuh, melunakkan hati yang keras. Yang kedelapan, sedekah bisa menambah umur, mencegah wafat mendadak dan menjadikan wafat itu husnul khotimah. Yang kesembilan, menambah keberkahan harta benda. Yang kesepuluh, membantu meringankan beban orang lain. Yang kesebelas, sebagai naungan di hari kiamat. Selanjutnya yaitu hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian. Pemberian yang bagaimana? Pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang yang lain secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Jadi hibah ini memberikan secara cuma-cuma, tidak karena orang tersebut telah menolongnya, tidak karena orang tersebut membutuhkan. Jadi perbedaannya hibah dengan sedekah adalah jika sedekah memberikan kepada orang yang membutuhkan, kalau hibah memberikan kepada orang lain yang orang itu tidak begitu membutuhkan dengan cuma-cuma. Contohnya seperti ini. Di sekolah Mbak Caca memberikan makanan kepada Mbak Ella, tapi Mbak Ella bukan sedang membutuhkan. Mbak Ella juga telah memiliki makanan dan sudah kenyang. Jadi Mbak Caca cuma memberinya dan mengharap ridho Allah. Jadi bukan memberi dalam bentuk kepada orang yang sangat membutuhkan, itu bukan ya untuk yang hibah ya. Sudah tahu kan perbedaan hibah dan sedekah? Sudah tahu, Bu. Selanjutnya adalah untuk hukum dan dalil hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, sedangkan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jadi hibah itu diperbolehkan. Selanjutnya adalah syarat dan rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hibah disebut apa? Bisa wahib. Ya betul sekali, wahib. Wahib adalah orang yang memberi hibah. Yang kedua yaitu orang yang menerima hibah, yaitu siapa? Mauhub lahu, yaitu orang yang menerima hibah. Yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan, yang disebut mauhub. Ya betul sekali. Yang keempat yaitu ijab dan qabul. Tadi yang pertama, orang yang memberi hibah disebut wahib. Ya betul. Yang kedua, orang yang menerima hibah disebut mauhub. Yang ketiga, barang yang dihibahkan mauhub. Ya betul sekali. Sepertinya udah pintar-pintar ya murid ibu. Yang keempat adalah mengambil kembali hibah. Ayo silakan Mbak Kiki dibaca. Mengambil kembali hibah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana dengan sabda Nabi, yang artinya tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Hibah dapat dicabut karena beberapa sebab, antara lain hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Contoh, seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya, namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering bolos sekolah, maka orang tua boleh menarik kembali hibahnya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Dan yang ketiga, bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Terima kasih. Jadi ibu jelaskan kembali ya. Jadi menarik hibah itu diperbolehkan antara orang tua dan anaknya. Jadi orang tua seperti contohnya seorang ayah yang menghibahkan atau memberikan sebuah motor kepada anaknya. Siapa yang di sini yang pergi sekolah naik motor? Saya, Bu. Ya. Apakah digunakan untuk hal-hal yang baik? Iya. Motor itu diberikan kepada, contoh ya, Mbak Ella. Motor itu diberikan kepada Mbak Ella untuk apa? Untuk pergi ke sekolah. Ya betul sekali. Untuk pergi ke sekolah. Jadi
Mbak Ella itu harus menjalankan amanah dari orang tua Mbak Ella untuk menggunakan motor tersebut pergi ke sekolah. Jangan sampai menggunakan motor tersebut untuk bolos sekolah, untuk pergi main-main, atau untuk trek-trekan bahkan. Baik, selanjutnya adalah macam-macam hibah. Hibah itu ada dua, hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang adalah diberikan harta atau barang kepada pihak lain. Dan selanjutnya hibah manfaat yaitu memberikan harta atau benda ke pihak lain untuk dimanfaatkan. Materi terakhir yaitu hadiah. Siapa di sini yang suka diberi hadiah? Ya, semuanya pasti suka diberi hadiah. Tapi tahu gak sih apa itu hadiah? Hadiah adalah pemberian suatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Ya, betul sekali. Hadiah itu bisa didapatkan kalau kita mendapatkan sebuah prestasi. Jadi kalian harus berprestasi terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah hadiah. Hukum hadiah itu adalah sunnah. Selanjutnya adalah syarat dan rukun hadiah. Orang yang menerima hadiah, orang yang diberi hadiah, akad dan barang yang diberikan. Manfaat hadiah menumbuhkan rasa saling cinta dan menghormati antar sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok, di mana satu kelompok 2 orang. Jadi Mbak Ella sama Mbak Caca, Mbak Kiki sama Mas Asin, dan Mas Nahid sama Mas Faisal. Silakan. Untuk Mbak Ella akan membahas mengenai Sedekah. Mbak Ella akan membahas mengenai hadiah. Hibah. Mas Nahid mau yang apa? Yang hadiah? Apa yang hadiah? Oke, berarti Mbak Ella yang hibah, Mas Nahid yang kelompoknya Mas Nahid yang hadiah, dan kelompok kedua yang sedekah. Silakan masing-masing kelompok membuat 10 pertanyaan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Cukup apa enggak? Cukup. Ya, silakan didiskusikan keduanya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya yaitu presentasi pertanyaannya. Jadi kelompok 1 kelompok Mbak Ella, kelompok kedua punya Mbak Kiki, dan kelompok ketiga punya Mas Faisal dan Mas Nahid. Yang pertama Faisal Sabit. Yang pertama, kelompok pertama silakan mengajukan 1 pertanyaan, dan nanti kelompok kedua dan kelompok ketiga angkat tangan, siap cepet-cepetan menjawab ya. Silakan Mbak Ella. Sebutkan rukun hibah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, kelompok kedua. Silakan menjawab rukun hibah. Rukun hibah ada 4, yaitu orang yang memberi hibah atau wahib, orang yang menerima hibah, mau belahu, barang yang dihibahkan, mau dan akad. Ya, betul apa enggak kelompok 1? Betul. Ya, betul. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Pertanyaan. Apa itu sedekah menurut istilah? Saya. Ayo
kelompok 1. Sedekah menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Betul, Mbak? Ya betul. Betul. Kelompok 3 silakan mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan. Sebutkan manfaat hadiah. Ayo. Kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo kelompok 1. Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, menumbuhkan sifat motivasi agar terus berupaya meraih prestasi, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih orang lain. Betul apa enggak, Mas Tei? Betul. Betul. Selanjutnya kelompok 1. Mengajukan pertanyaan. Apa saja sebab hibah? Ayo sebab hibah. Ayo kelompok 3. Sebab hibah. Ayo. Ayo kita beri waktu. 5, Sebab hibah. 4, Macam-macam hibah. 3. Enggak salah. Hukum mengambil kembali hibah. 2, 1. Halo, silakan kelompok 2 kira-kira bisa menjawab atau enggak ya? Sebab hibah, karena hibahnya orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Bila dengan adanya hibah itu, ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Apakah betul kelompok 1? Betul. Betul. Selanjutnya kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Mas Asin baca pertanyaannya. Ayo dibaca. Sebutkan manfaat sedekah. Sebutkan manfaat sedekah. Ayo. Saya. Kelompok 1 silakan. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama sebagai pelindung dari musibah dan keburukan, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, sebagai penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Apakah betul Mas Asin? Betul. Selanjutnya kelompok ketiga membacakan pertanyaan. Apa hukum hibah? Apa hukum hadiah? Ayo, saya. Ayo kelompok 1 silakan. Hukum hadiah adalah sunnah. Sunnah. Ya. Apakah betul? Betul. Silakan kelompok 1. Apa saja sebutkan macam-macam hibah. Macam-macam hibah ya kelompok 3. Hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. 2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Betul atau tidak, Mbak? Betul. Betul. Wow, poin pertama untuk kelompok 3. Bagaimana ini? Kelompok kedua silakan. Pertanyaannya. Pertanyaannya, adakah batasan yang dikeluarkan untuk bersedekah? Iya, kelompok 3 silakan. Tidak ada. Gimana, Mbak? Betul atau salah? Betul. Betul. Jika kau jelas. Kelompok ketiga silakan. Pertanyaannya. Sebutkan rukun hadiah. Nah, Ayo, Mbak Caca. rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu orang yang memberi hadiah. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarrufkannya, memanfaatkannya. Orang yang diberi hadiah syaratnya orang yang berhak memiliki akad, ijab dan kabul. Barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Betul, Mas? Tuh. Betul sekali. Selanjutnya kelompok 1 masih ada pertanyaannya? Masih. Ayo, diutarakan. Apa hukum hibah? Hukum
Saya Bu. Loh aku sih Bu. Ya, kelompok 3. Oh, kelompok 3 menyusul ya. Hukum hibah adalah sunnah. Bu saya Bu. Ubah. Ikut di kelompok 2. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah. Betul, Mbak? Betul. Betul sekali untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2, ayo dibaca. Mas Asin. Bagaimana hukum dan ketika Apa? Apa, Mas? bagaimana hukum dan ketika Aku sih. Oh, 3 silakan. Hukum sedekah adalah sunnah, bisa menjadi wajib jika orang yang disedekahi sangat membutuhkan barang itu. Betul, Mbak? Betul sekali. Kelompok ketiga ya berarti ini Yuk. pertanyaannya. Sebutkan salah satu contoh hadiah. Contoh hadiah. Saya Ayo, Bu. kelompok 1. Memenangkan lomba Lalu, Senso. contoh lagi. Memenangkan lomba balap karung. Lagi. Memenangkan lomba tali tambang. Ya, betul sekali. Contoh dari hadiah. Betul, Mas? Betul. Tapi contohnya tidak cuma seperti itu. Contoh lainnya adalah ranking 1. Itu kan pasti mendapatkan hadiah kan? Hadiah kelompok 1 silakan. Apa pengertian hibah? Ayo Mas, saya sudah tahu jawabannya apa belum? Udah. Ayo, jawab. Hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Betul, Mbak? Betul. Kelompok kedua silakan. Ayo kelompok kedua mulai ketinggalan. Apa syarat dari orang yang memberi sedekah? Kelompok ketiga kok langsung ngacung terus ya Mas ya? Bisa, Bu. Aku bisa, Bu. Silakan. Orang yang memberi, B orang yang diberi, C akad atau ijab dan kabul, D barang yang diberikan. Betul apa enggak, Mbak? Betul. Betul kok. Ini apa? Syarat orang yang memberi doa. Salah, Bu. Maksudnya betul ya? Salah, Bu. Kelompok ketiga, kelompok pertama. Syarat orang yang memberi. Apa sebetulnya yang memberi kok? Bukan aja aku. Saya didengarkan. Oh coba Saya ya. didengarkan dulu. Oh, Mbak, pertanyaannya diulangi. Coba didengarkan pertanyaannya. Sebutkan apa syarat dari orang yang memberi sedekah? Orang yang memberi, yang memberi. bukan syarat dari sedekah. Jadi jawabannya itu salah ya. Iya ya. Nah, Kelompok 1. Syarat orang yang memberi sedekah adalah memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan hartanya. Ya, Mbak. Tepat. Ya, betul sekali. Jadi pertanyaannya itu didengarkan dengan seksama. Beda kan syarat dari sedekah sendiri dan syarat dari orang yang memberi sedekah. Iya Tuh. Bu. Ini kelompok 1. Kelompok 3. 3 pertanyaan. Ya, silakan. Apa pengertian hadiah? Pengertian hadiah. Ayo, saya Bu. Ayo silakan kelompok 2. Saya Bu. Kelompok 1 silakan. hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Betul atau tidak? Kelompok 2. Betul sekali. Baik. Kelompok 1. Sudah. Bu. Baik, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk kuis kali ini pemenangnya adalah kelompok 1. Yeay. Selamat kepada kelompok 1 ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita telah belajar mengenai sedekah, hibah, dan hadiah. Ada yang tahu nggak sih perbedaan dari ketiga ini? Silahkan angkat tangan dong. Nanti mendapatkan poin loh, poin tambahan. Perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Silahkan Mas Nahid. Kalau sedekah itu pemberian suatu kepada seseorang yang membutuhkan. Iya. Kalau Lalu, hibah, hibah. kalau hibah,
Pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadiah. Hadiah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Jadi intinya Mbak Ella apa? Intinya apa tadi dari ketiganya? Jadi intinya adalah jika sedekah itu memberikan kepada orang yang membutuhkan, jika hibah itu memberikan kepada seseorang dengan cuma-cuma, dan sedangkan hadiah itu memberikan kepada seseorang dengan maksud karena orang tersebut dimuliakan atau berprestasi. Baik, untuk PR-nya dikerjakan halaman 106 ya. Itu dikerjakan. Jangan lupa untuk bab berikutnya dibaca ya. Ya, besok kita akan belajar mengenai bab tersebut. Ulang Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Bu. Coba. Ya, baiklah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.